Apa jadinya jika orang yang paling kamu percaya justru menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupmu? Selamat datang di cerita Ainun, sebuah rumah tangga yang tampak sempurna, perlahan runtuh ketika kepercayaan dikhianati. Bagaimana Nadia menghadapi kenyataan pahit ini? Akankah ia bertahan atau memilih pergi? Simak kisah selengkapnya di Duri Dalam Rumah Tangga. Sebuah cerita yang akan mengguncang perasaanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Rumah tangga Rehan dan Nadia tampak sempurna. 5 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putra bernama Arga. Kakak Nadia, Laras, sering datang berkunjung, membantu menjaga Arga saat Nadia sibuk bekerja. Tak ada yang menyangka bahwa kunjungan itu akan menjadi awal dari retaknya hubungan mereka. Nadia pun sambil tersenyum pada Laras dan berkata, "Makasih ya Ras, kamu selalu bisa diandalkan. Aku nggak tahu bagaimana jadinya kalau kamu nggak ada." Laras pun tertawa kecil, "Udah tugas kakak dong buat bantu adik. Lagi pula aku juga sayang sama Arga." Rehan yang melihat pun mengangguk setuju, "Iya, Nadia beruntung punya kakak seperti kamu." Rehan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Laras. Perhatian Laras begitu lembut, berbeda dengan Nadia yang kerap sibuk dengan pekerjaan. Mereka sering berbincang di teras saat Nadia belum pulang. Rehan sambil menyeruput kopinya, "Kamu selalu ada buat Arga, Ras. Aku senang bisa ngobrol denganmu." Laras pun tersenyum sambil menatap langit sore. Ia berkata, "Aku senang juga bisa bantu. Lagi pula, Arga itu ponakanku, aku sayang sama dia." Rehan pun tertawa pelan. "Terkadang aku merasa kamu lebih perhatian daripada Nadia sendiri. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya." Laras sambil menghela napas berkata, "Nadia kerja keras buat keluarga, Rey. Dia cinta sama kamu dan Arga. Hanya saja mungkin dia nggak pandai menunjukkan perasaannya." Seketika Rehan mengusap wajahnya. "Aku tahu, tapi kadang rasanya aku butuh seseorang buat sekadar mendengar." Laras menunduk, ragu-ragu. "Aku selalu ada di sini kalau kamu butuh teman ngobrol." Rehan menatap Laras sejenak, merasakan sesuatu yang berbeda dalam kehangatan obrolan mereka. Angin malam berhembus pelan, membawa sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di antara mereka tanpa mereka sadari. Suatu malam, Nadia pulang lebih larut dari biasanya. Ia melihat Laras dan Rehan tertawa bersama di dapur. Hatinya bergetar, namun ia mengabaikannya, mencoba berpikir positif. Nadia sambil sedikit mengangkat alisnya, lalu tersenyum kecil. "Apa yang kalian obrolkan? Kok seru banget?" Rehan dengan nada gugup menjawab, "Ah, cuma cerita masa kecil Laras aja. Kamu pasti capek, sini aku bikinkan teh." Laras pun lalu berdiri, "Aku juga mau pulang, Net. Udah malam." Nadia dengan menatap mereka bergantian, "Udah nginep aja, Ras. Besok pagi-pagi kita bisa sarapan bareng." Laras menunduk bingung sambil meremas jemarinya. "Nggak deh, lain kali aja." Nadia tersenyum, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Untuk sementara, Rehan mulai menyadari ketertarikannya pada Laras. Ia berusaha menepisnya, tapi bayangan Laras terus menghantuinya. Suatu hari, saat Laras hendak pulang, Rehan menahan tangannya. Rehan menatap mata Laras dengan gelisah. "Ras, aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa nyaman sama kamu. Lebih dari sekadar kakak ipar." Laras mencoba menarik tangannya, suaranya bergetar, "Rey. Jangan, kita nggak boleh kayak gini. Nadia itu adikku. Aku nggak mungkin melakukan ini padanya." Rehan menghela napas, masih tak melepas genggamannya. "Aku udah berusaha, Ras. Aku udah berusaha menghindar. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku ingin dekat sama kamu." Laras pun matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga takut, Rey. Aku takut ini semua salah. Tapi kenapa rasanya aku nggak bisa pergi?" Mereka sama-sama terdiam, menyadari bahwa ada sesuatu di antara mereka yang tak bisa lagi mereka ingkari. Rehan dan Laras mulai sering bertemu tanpa sepengetahuan Nadia. Pada suatu malam saat Nadia dinas luar kota,
Laras datang ke rumah dengan alasan menemani Arga. Namun, malam itu menjadi awal dari sebuah dosa. Reyhan menatap Laras dengan intens, berbisik, "Aku nggak bisa lagi berpura-pura. Aku menginginkanmu, Ras." Laras menutup matanya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku takut, Rey. Tapi aku juga. Nggak bisa bohong kalau aku juga merasakan hal yang sama." Mereka tahu itu salah. Mereka tahu batas telah dilanggar. Tapi pada malam itu, mereka membiarkan hati mereka yang berbicara. Dan di malam itu, batas terakhir pun dilewati. Setelah kejadian malam itu, Laras merasa bersalah. Ia berusaha menjauhi Reyhan. Tapi Reyhan justru semakin mengejarnya. Di sisi lain, Nadia semakin curiga dengan perubahan sikap Laras dan Reyhan. Nadia menatap Laras dengan tajam. "Ras, kamu kenapa? Kayaknya akhir-akhir ini kamu sering menghindar dari aku. Kamu ada masalah?" Laras berusaha tersenyum, tapi tatapannya kosong. "Enggak, cuma banyak pikiran aja. Mungkin capek." Nadia mengerutkan kening, suaranya lebih lembut. "Kalau ada apa-apa, kamu tahu kan? Aku selalu ada buat kamu. Kamu bisa cerita." Laras menunduk, hampir menangis. "Iya, aku tahu." Tapi Nadia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan itu membuatnya semakin gelisah. Nadia mulai menemukan petunjuk-petunjuk aneh. Aroma parfum wanita di baju Reyhan, pesan singkat dari nomor tak dikenal, dan perubahan sikap Laras yang semakin menjauh. Suatu hari, ia menemukan shawl milik Laras di kamar mereka. Nadia berbisik pada diri sendiri, menggenggam shawl itu erat. "Ini shawlnya Laras. Kenapa ada di sini? Apa dia pernah ke kamar ini?" Malamnya, Nadia mencoba bertanya pada Reyhan. Nadia berusaha terdengar santai. "Rey, tadi aku nemu shawlnya Laras di kamar kita. Dia sempat masuk ke sini." Reyhan terkejut sesaat, lalu cepat-cepat menggeleng. "Hah? Shawl Laras? Mungkin dia ketinggalan waktu main sama Arga. Aku nggak tahu." Nadia mengernyit, merasa ada yang janggal. Tapi kenapa di kamar kita? Bukannya Laras selalu di ruang tamu atau kamar Arga? Reyhan mengalihkan pembicaraan dengan mengambil ponselnya. "Mungkin Arga yang naruh. Udahlah, jangan dipikirin, Nat. Aku capek, mau tidur dulu." Nadia terdiam. Ada yang tidak beres. Ia merasakan sesuatu yang mengganjal dan firasatnya semakin buruk. Namun, ia masih belum memiliki bukti yang cukup. Tak tahan dengan kecurigaannya, Nadia memasang kamera tersembunyi di rumahnya. Apa yang ia temukan menghancurkan dunianya. Nadia menonton rekaman dengan tangan gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Dalam rekaman, terlihat Reyhan mencium Laras di ruang tamu. Nadia merasa dadanya sesak. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Nadia menggigit bibirnya, suaranya bergetar. "Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku?" Malam itu, Nadia merasa dunianya runtuh. Hatinya hancur seketika. Malam itu, Nadia menghadapkan mereka berdua. Nadia mencoba menahan amarahnya. "Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku? Aku tidak percaya kalian tega mengkhianatiku." "Reyhan, sayang, aku bisa jelaskan." Laras menangis. "Nadia, aku menyesal. Kan tak lagi berarti." Nadia harus memilih, bertahan atau melepaskan. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk meninggalkan Reyhan, meskipun hatinya hancur. "Nadia, aku nggak bisa hidup dengan pengkhianatan ini. Aku pergi." Arga menjadi satu-satunya alasan ia tetap kuat. Reyhan menyadari kesalahannya, tapi semuanya sudah terlambat. Laras pun merasa bersalah dan memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka. Reyhan hanya bisa menatap kosong. Nadia mencoba bangkit meskipun rasa sakit masih menggelayut. Bersama Arga, ia memulai hidup baru tanpa Reyhan dan Laras. "Nadia, kita akan baik-baik saja, Nek." Sambil menggenggam tangan Arga, meski sudah berpisah, luka di hati Nadia tetap ada. Ia masih sulit percaya bahwa suami dan kakaknya tega mengkhianatinya. Nadia merenungkan, bagaimana bisa mereka melakukan ini padaku? Lambat laun, Nadia mulai menemukan kebahagiaan kembali.
Ia bertemu seseorang yang tulus mencintainya dan menerima luka-luka masa lalunya. Pria itu, aku tahu kamu terluka. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, tapi aku ingin menemanimu melangkah ke depan. Nadia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Raihan dan Laras menyesali keputusan mereka. Sementara itu, Nadia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Pengkhianatan telah mengajarkannya arti ketegaran dan cinta yang lebih tulus. Aku tidak menyesal melepaskan masa lalu, karena aku pantas mendapatkan yang lebih baik.